Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu, rahayu, rahayu. Baiklah teman-teman semuanya, teman-teman Senin Legi. Video kali ini saya akan menjawab untuk teman-teman semuanya ya, yang kemarin-kemarin itu banyak sekali yang mengatakan saya menyesal lahir sebagai Senin Legi. Karena Senin Legi nggak ada baiknya sama sekali gitu. Selalu difitnah, selalu disalahkan gitu ya teman-temannya. Pokoknya nggak ada benernya. Senin Legi itu nggak ada benernya. Saya menyesal lahir jadi Senin Legi gitu ya teman-temannya. Kalau boleh memilih ya, kalau seandainya itu boleh memilih, saya akan memilih weton lainnya. Saya tidak akan mau untuk jadi Senin Legi ya teman-temannya. Banyak sekali teman-teman itu yang mengatakan seperti itu kemarin itu. Karena apa? Mereka itu seperti sudah nggak tahan. Karena apa? Terlalu banyak penderitaan gitu ya teman-teman. Yang difitnah itu teman-teman, yang selalu disalahkan. Seolah kayak merasa nggak ada benernya gitu ya teman-teman. Bener ya salah, salah apalagi semakin salah gitu ya teman-temannya. Nah, seperti yang terjadi bagi teman kita ini yang ada di Banjarnegara ya teman-temannya. Teman kita yang di Banjarnegara ini kan setiap hari Senin sama Kamis itu kan puasa gitu ya teman-temannya. Nah, ketika sedang berpuasa gitu kan. Jadi berpuasa itu kan ngomong terus terang ya. Ngomong terus terang sama tempat dia kerja gitu ya teman, sama bosnya kerja gitu ya teman-temannya. Nah, ketika dia ngomong saya itu sedang puasa gitu ya, sedang puasa gitu ya teman-temannya. Jadi ngomong apa adanya gitu loh. Karena sedang puasa ya dia ngomong ada apa adanya, saya lagi puasa gitu ya teman-temannya. Nah, bosnya ini marah-marah gitu ya. Marah-marahnya begini, kok kemelintimen anu kok kemeleleng temen gitu, sok-sokan puasa gitu kan, maksudnya begitu ya teman-teman. Maksudnya ya kok gaya men gitu, sok-sokan puasa kan gitu. Koyo garap dadi wong bae, maksudnya kok maksudnya itu kok gaya sekali gitu ya, kok sok sekali puasa gitu, kayak mau jadi orang aja gitu kan. Itu kerjakan semuanya tuh kan gitu, maksudnya seluruh kerjaan gitu. Karena dia puasa kan lemah ya teman-teman, tenaganya lemah gitu. Jadi ketika ngomong terus terang saya itu sedang puasa, tetapi malah semakin direndahkan, semakin disepelekan sama bosnya itu tadi teman-temannya. Malah bosnya itu nyuruh membatalkan saja, daripada puasa kerjanya nanti nggak jelas gitu ya teman-teman. Daripada puasa nanti pekerjaan itu nggak selesai-selesai gitu ya, pekerjaan itu masih menumpuk gitu yo, harus selesai hari ini. Jadi seolah-olah itu kayak disalahkan ketika Senin Legi ini sedang puasa, sama bosnya ini malah disalahkan gitu ya teman-temannya. Jadi di sini saya memberikan penjelasan buat teman-teman semuanya. Banyak yang sekali itu merasa menyesal lahir sebagai seorang Senin Legi itu ya teman-teman. Ada yang dikhianatin oleh keluarganya sendiri, ditinggal selingkuh oleh suami ataupun istrinya gitu ya teman, bahkan dijauhin oleh keluarganya sendiri, dijauhin sama anak-anaknya dan saudara-saudaranya gitu ya teman-temannya. Karena apa, apalagi kalau Senin Legi ini tidak memiliki apa-apa, seolah-olah itu semuanya itu menjauh, mulai dari keluarganya, mulai dari anak-anaknya, mulai dari istrinya, mulai dari saudara-saudaranya gitu ya teman-temannya. Jadi banyak sekali Senin Legi ini yang merasa tidak tahan dengan penderitaan dan ujian-ujian yang diterimanya itu ya teman-teman, yang dihadapi gitu teman-temannya. Banyak sekali yang merasa seolah-olah ini kok Senin Legi itu banyak sekali dosanya gitu ya teman-temannya. Banyak sekali dosanya. Kenapa ya? Segalanya itu merasa susah, merasa sulit gitu. Banyak sekali teman-teman yang seperti itu. Saya seperti sudah nggak tahan. Saya itu nggak tahan gitu hidup jadi kayak gini dari dulu, dari lahir sampai tua, sampai umur saya itu 70 tahun sekarang ini, saya masih tetap menderita sampai sekarang itu ya teman-teman. Banyak sekali teman-teman Senin Legi itu yang curhat yang seperti itu. Ini kebanyakan hampir rata-rata itu orang-orang yang sudah sepuh ya teman-teman ya. Orang-orang yang sudah usia 50 ke atas sampai 60 80 tahun ya. Ada ya teman-teman ya. Ada teman-teman Senin Legi yang sudah sampai 80 tahun itu ya teman-teman ya.
Banyak sekali yang menyesal seperti itu, lahir sebagai Senin Legi teman-temannya. Nah, ini buat teman-teman Senin Legi semuanya. Tetap bersyukur, ya teman-temannya, tetap bersyukur aja. Di luaran sana, di tempat saya ini banyak sekali juga weton-weton lainnya yang curhat. Nggak cuma Senin Legi saja yang curhat ke sini ya, di channel Kopil tuh ini nih. Ada yang Kamis Kliwon, ada yang Kamis Legi, ada yang Jumuapon, ada yang pokoknya semua weton itu banyak konsultasi ke sini gitu ya teman-temannya. Nah, weton-weton lainnya itu juga mengatakan gitu ya, malah justru mereka itu pengen memiliki, maksudnya pengen seperti Senin Legi gitu ya teman-temannya. Banyak weton-weton lainnya itu pingin jadi Senin Legi. Wetonnya sekali, weton-weton lainnya itu juga mengaku sebagai Senin Legi gitu ya teman-teman. Nah, ini teman-teman yang memang sudah dilahirkan Senin Legi kok malah nyesel gitu ya, kok malah nyesel dijadikan sebagai seorang Senin Legi itu ya teman-teman. Di luaran di sana banyak sekali gitu ya yang pingin lahirnya punya anak lahir Senin Legi, punya pasangan Senin Legi, banyak sekali di luaran sana teman-teman. Ini terbukti banyak sekali yang curhat ke saya gitu ya, yang curhat ke sini di channel Kopil 12 ini tidak hanya Senin Legi teman-teman ya, tapi ini mohon maaf ya, kalau untuk channel ini ya memang untuk khusus Senin Legi gitu ya teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang menyesal jadi Senin Legi itu ya itu tadi, karena kurang menikmati hidup gitu ya. Susah harus kita hidupi, senang juga harus kita nikmati gitu teman-teman. Maksudnya kita hidup ini kan cuma ada dua, senang dan susah gitu ya teman-temannya. Nah, kalau kita nggak bisa nikmatin susahnya, nggak mau menerima nikmatin susahnya gitu ya teman-temannya. Hidup itu dua pilihan teman-teman, antara susah dan senang gitu. Kalau kita bisa menikmati yang namanya kesusahan, insya Allah kita juga akan mendapatkan kesenangan. Kalau kita hanya menikmati kesenangan, di ujung-ujungnya nanti kita mendapatkan kesusahan gitu ya teman-temannya. Semua udah ada lagunya teman-temannya. Bersakit-sakit dahulu, berenang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Pepatah sudah banyak yang mengatakan seperti itu ya teman-temannya. Nah, ini teman-teman, Senin Legi itu ya, kembang itu, Nyai Kembang bisa dikatakan itu seperti kisah Nyai Kembang itu tadi teman-temannya. Kita membahas tentang masalah kembang atau bunga ya teman-temannya. Kembang itu akan selalu dimanfaatkan orang, akan selalu dibutuhkan orang ketika dia sedang mekar. Ketika bunga itu atau kembang itu ketika sedang bersemi, maka itu akan banyak menarik perhatian semua makhluk, mulai dari binatang ya, binatang kumbang dan lain sebagainya. Itu banyak sekali yang mulai tertarik dengan berseminya kembang itu tadi. Itu ya teman-teman. Jadi seperti bunga itu tadi, kembang itu akan selalu dibutuhkan selagi bunga itu masih bersemi atau selama masih mekar gitu ya teman-temannya. Itu akan selalu dibutuhkan, akan selalu dicari oleh orang, dan akan selalu memberi kenyamanan buat orang-orang atau buat makhluk-makhluk di sekitarnya yang membutuhkan gitu ya teman-temannya. Seperti itu. Nah, ketika ya mekarnya ini, harumnya ini sudah hilang, maka bunga itu akan dicampakkan begitu saja teman-temannya. Akan dicampakkan begitu saja. Seperti kembang. Kembang seperti itu teman-teman. Ketika dia masih harum, masih wangi, orang akan berbondong-bondong mencarinya. Orang akan berbondong-bondong mencari manfaatnya gitu ya dari kembang itu. Wanginya untuk apa? Untuk ini. Bahkan makhluk gaib banyak sekali yang menyukai kembang itu tadi, bunga itu tadi teman-teman. Jadi kalau teman-teman bisa memahami tentang kembang gitu ya teman-temannya, itulah teman-teman itu ibarat kembang itu tadi. Semua orang membutuhkan harumnya, membutuhkan wanginya untuk ketenangan ya. Ketika kita menghadap sama Sang Pencipta pun kita membutuhkan wewangian, harumnya kembang gitu ya teman-temannya. Seperti itu ya teman-temannya. Yang namanya manfaat ya seperti itu teman-temannya. Yang namanya manfaat ya seperti kembang itu tadi. Ketika dia bersemi mengeluarkan harumnya, maka banyak sekali orang yang akan mengambilnya. Dan ketika dia sudah tidak mengeluarkan wewangian, maka dia akan dicampakkan gitu aja gitu ya teman-teman, akan dibuang, bahkan diinjak-injak teman-teman. Seperti itu. Jadi kalau teman-teman bisa memahami ya seperti itu.
seperti kembang itu. Dan kembang itu walaupun dimanfaatkan, walaupun kadang dibuang, dia akan selalu bersemi, teman-teman. Akan selalu mengeluarkan wanginya. Kembang itu nggak pernah gerutu, ya. Kembang itu nggak pernah nyesel, gitu. Dia lahir sebagai kembang. Dia akan tetap selalu mengeluarkan wanginya. Kita kan belum pernah melihat kembang, ya teman-teman, seperti kembang melati. Semakin banyak kembang melati itu dibutuhkan orang, ya teman-teman ya. Diambil, dipetik, dibuang, diambil, dipetik, dibuang. Tapi kembang tetap aja akan mengeluarkan wanginya. Tetap aja mengeluarkan wanginya. Tetap mengeluarkan harumnya itu tadi. Seperti itu, teman-teman. Itulah yang namanya bermanfaat, teman-teman. Kalau sesuatu yang namanya bermanfaat, ya teman-teman, kalau manfaatnya itu sudah diambil, maka itu pun akan dibuang, teman-teman. Seperti itu ya, teman-teman. Banyak sekali, teman-teman, ya, ketika kita masih bisa, semuanya bisa kerja, bisa menghasilkan sesuatu yang bisa bermanfaat buat keluarga, tetapi ketika kita sudah nggak bisa bekerja, nggak bisa menghasilkan, nggak bisa memberi manfaat, maka kita pun akan ditendang, teman-teman. Biasanya seperti itu. Itu yang namanya manfaat, itu seperti itu, teman-teman. Akan selalu memberikan manfaat tanpa harus mendapatkan imbalan, tanpa harus mendapatkan balasan. Itu ya, teman-teman. Itu yang namanya bermanfaat, teman-teman. Seperti apa? Seperti bumi, teman-teman. Bumi ini akan selalu memberikan manfaat kepada kita, walaupun kita selalu menginjak-injaknya, walaupun kita selalu membuat kerusakan di alam ini, tapi dia akan tetap tumbuh, akan tetap memberi kenyamanan buat semua orang, semua makhluk yang ada di alam semesta ini. Seperti juga matahari, teman-teman ya. Itu ya, teman-teman ya. Banyak sekali kita membutuhkan sinarnya matahari. Dan ketika nggak ada matahari, teman-teman ya, ketika nggak ada matahari, gelap gulita gitu ya, teman-teman. Siang-siang kok menjadi gelap, matahari gerhana. Maka banyak sekali orang yang tersiksa. Banyak sekali orang yang membutuhkan gitu ya, teman-teman. Teman-teman melupakan gitu loh. Maksudnya ketika nggak ada matahari, satu hari nggak ada matahari ya, teman-teman ya, kita sangat kebingungan, teman-teman ya. Baju nggak kering, itu nggak kering, semuanya itu menjadi basah, nggak bisa kering ya, teman-teman ya. Itu, teman-teman, kalau nggak ada matahari gitu ya. Tapi ketika ada matahari, kita itu lupa, teman-teman, lupa dengan cahaya matahari itu tadi. Itu tadi, teman-temannya. Jadi suatu manfaat ya, ketika benda itu sudah ada, maka kita akan merasa kehilangan. Tapi ketika itu benda masih ada, kita seperti kayak nggak menghargainya, mencampakkan begitu saja, teman-teman ya. Tapi ketika kita benar-benar sudah kehilangan dia, kehilangan benda itu sudah, ketika butuh benda itu nggak muncul, maka disitulah kita akan benar-benar kehilangan, benar-benar membutuhkan itu, teman-teman ya. Kalau yang sesuatu yang bermanfaat itu pasti kapanpun akan selalu dimanfaatkan, teman-teman. Seperti itu ya, teman-teman ya. Jadi Nyai Kembang. Jadi Senin Legi tetaplah jadi kembang ya, teman-teman ya. Tetaplah menjadi kembang. Itu, teman-teman. Tetap semangat untuk teman-teman Senin Legi semuanya. Tetaplah seperti kembang yang selalu mengeluarkan bau harumnya, yang selalu memberi kenyamanan untuk seluruh alam semesta ini, teman-teman. Jangan pernah menyesal lahir sebagai seorang Senin Legi, teman-teman. Teman-teman semuanya banyak sekali yang menyesal lahir sebagai Senin Legi karena sudah merasa terlalu berat penderitaannya. Ada yang dari lahir sampai tua tetap menderita, itu ya, teman-teman ya. Karena apa? Disitulah kurang menikmati hidup ya, teman-teman ya. Kurang mensyukuri, kan, kalau bisa memahami arti dari sebuah kehidupan kita ini, teman-teman. Kalau teman-teman bisa mensyukuri semuanya kehidupan ini ya, teman-teman ya, bisa bersyukur, oh ternyata kayak gini lah. Disitulah kita belajar. Disitulah kita belajar dengan diri sendiri. Karena apa, teman-teman ya? Guru sejati, yang namanya guru sejati itu ada di dalam hati kita, teman-teman ya. Yang namanya guru sejati itu ya diri kita sendiri, teman-teman. Diri kita sendiri itu yang namanya guru sejati. Jadi dengan adanya diri kita sendiri, kita sudah bisa berpikir jernih. Oh ini salah, oh itu salah, oh saya harus bisa memperbaiki diri, oh ini kelemahanku,
Oh, kenapa kok orang-orang itu menjadi nggak suka sama aku? Oh, mungkin karena kesalahanku ini. Nah, di situ teman-teman, disitulah yang artinya kita belajar. Yang namanya guru sejati itu adalah dari pikiran dan hati kita, teman-teman. Seperti itu ya, teman-teman. Jadi jangan pernah menyesal lahir seorang Senin Legi, karena kenyataannya di luaran sana banyak sekali orang-orang yang pingin punya anak Senin Legi, yang pingin punya pasangan Senin Legi, yang ingin punya kekasih Senin Legi, yang pingin punya orang tua Senin Legi. Banyak sekali teman-teman, itu terbukti banyak sekali orang-orang yang curhat kepada saya ya. Dari 35 weton itu hampir banyak sekali, pokoknya banyak sekali, nggak cuman khusus Senin Legi aja yang curhat ke tempat saya gitu ya teman-teman ya. Hampir seluruh weton itu teman-temannya, hampir seluruh weton. Weton itu kan ada 35 ya teman-temannya. Hampir dari ke 35 weton itu orang-orang itu banyak sekali yang curhat gitu ya teman-temannya. Saya tuh nyesel loh lahir sebagai Kemis Kliwon. Saya tuh nyesel lahir sebagai Jumat Wage. Saya itu nyesel. Banyak sekali weton-weton lainnya juga seperti itu teman-teman. Kalau bisa tuh saya tuh lahir sebagai Senin Legi. Nampaknya Senin Legi itu kok apa ya, terlalu tabah gitu ya, terlalu sabar, kesabarannya gitu teman-teman. Yang dicontoh oleh orang-orang itu ya teman-temannya. Nah, ini teman-teman yang sudah jadi Senin Legi, kenapa harus menyesal? Itu ya teman-teman. Kenapa gitu ya teman-teman? Apa karena terlalu menderita? Apa karena penderitaan ini nggak ada hentinya atau gimana itu ya teman-teman ya? Itu teman-temannya. Ya teman-teman harus bersifat lenggowo ya teman-teman ya semuanya. Teman-teman harus bersifat lenggowo, bisa menerima khodo dan khodar ya teman-teman. Menerima takdir kita, takdirnya teman-teman, untuk teman-teman semuanya. Ya memang sudah diciptakan seperti ini, ya kita tinggal menjalani aja gitu ya teman-teman. Kita menerima dengan lapang dada tentang hal baik dan buruknya, tetap kita hadapi. Karena apa? Yaitu memang sudah pemberian dari Tuhan teman-teman. Kita menderita ya memang itu sebuah penderitaan, memang sudah pemberian langsung dari Tuhan. Kita bahagia itu juga datangnya dari Tuhan. Semua yang baik dan buruk itu datangnya dari Tuhan, atas kehendak Tuhan. Jadi jangan pernah menyesal ya teman-teman ya. Itu yang namanya kembang. Kembang itu nggak pernah menyesal teman-teman ya. Bunga itu nggak akan pernah menyesal. Dia dipetik dibuang ya. Dia harumnya hilang, dipetik dibuang. Tapi wanginya itu akan tetap abadi teman-teman. Wanginya itu akan tetap abadi. Wanginya itu akan tetap utuh gitu loh. Walaupun diambil banyak orang, dihisap banyak orang ya, diambil wanginya itu sama seluruh alam, makhluk-makhluk di seluruh alam ini, tapi wanginya kembang itu nggak akan pernah berkurang itu teman-teman. Nggak akan pernah hilang wanginya itu teman-teman. Maksudnya itu tadi cuman layu teman-teman ya gitu ya. Wanginya itu akan tetap abadi. Ketika dia masih bersemi, maka wanginya itu pun akan timbul itu teman-teman. Matahari pun seperti itu teman-teman ya. Matahari itu akan selalu memberikan penerangannya, akan selalu memberikan kehangatan cahayanya bagi seluruh makhluk. Dan matahari itu tidak pernah berharap kembali kepada makhluk-makhluk yang diteranginya, mulai dari hewan, mulai dari tumbuhan ya teman-temannya, mulai dari bukit-bukitan, mulai dari lautan, semua yang diterangi oleh, yang disinari oleh matahari itu tidak pernah berharap kembali. Itu ya teman-temannya, nggak pernah itu matahari bilang, matahari, hei pohonan, apakah kamu nggak bersyukur? Aku sudah setiap hari menerangimu. Nah, nggak ada seperti itu teman-teman. Matahari itu tidak ada. Matahari itu tidak pernah mengatakan, hai manusia, apakah kamu tidak pernah bersyukur? Aku sudah setiap hari menerangi hidupmu, memberikan cahayamu kepadamu, dirimu menjadi hangat, dan aku selalu memberikan energiku kepadamu. Gak ada kan teman-teman matahari mengatakan seperti itu. Aku akan selalu memberikan manfaat bagi seluruh alam, bagi seluruh makhluk gitu ya teman, apapun itu, selagi dia
bisa menyinari, maka dia akan terus menyinari. Itulah matahari, teman-teman. Kadang-kadang sinarnya ini selalu dihalangi, teman-teman ya. Sinarnya ini memang kadang-kadang banyak yang mengganggu gitu ya. Mulai dari awan, mulai dari mendung gitu ya, teman-teman. Hanya terhalang oleh itu. Seperti itu, teman-teman. Dia nggak akan pernah berhenti. Jadi disinilah kita belajar dengan kembang ya, teman-teman ya. Belajar dengan kembang. Karena Senin Legi itu ya seperti kembang itu tadi, teman-teman. Ya, yang selalu bersemi. Ketika bersemi, maka akan menggoda banyak orang gitu ya, teman-teman ya. Ketika sudah nggak bisa bersemi, maka bunga itu akan dibuang dan akan dicampakkan, teman-teman. Seperti itu, teman-teman ya. Jadi tetaplah bersyukur bagi teman-teman yang lahir Senin Legi ya, tetap disyukuri aja gitu. Kalau nggak disyukuri ya mau gimana lagi, memang sudah takdirnya jadi Senin Legi itu gitu ya, teman-teman. Jadi jangan pernah menyesal, supaya teman-teman itu bisa menikmati. Inilah ternyata kenikmatan yang dilahirkan sebagai seorang Senin Legi. Walaupun itu buruk, ya itu juga sebuah kenikmatan, teman-teman. Kenikmatan sebagai penghapus dosa, teman-teman ya. Jadi anggaplah semua itu apa yang dihadapi teman-teman semuanya ya, sesuatu, sebuah penderitaan, kesengsaraan yang dihadapi oleh teman-teman semuanya, yang selalu disalahkan itu, teman-temannya. Itulah yang dinamakan sebuah proses pembersihan diri, teman-temannya. Sebagai penghapus semua kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa itu tadi, teman-temannya. Itu, teman-teman. Jadi kalau kita memang disalahkan seperti itu, ya memang seperti itulah yang namanya Senin Legi, yang dinamakan Nyai Kembang itu seperti itu. Kembang memang selalu dibutuhkan, tapi akan dibuang ketika memang sudah wanginya itu sudah hilang gitu, teman-temannya. Itu, teman-teman, mungkin ini teman-teman yang bisa saya sampaikan buat teman-teman semuanya tentang Senin Legi Nyai Kembang ya, teman-teman ya. Jadi jangan pernah menyesal lahir sebagai seorang Senin Legi. Tetaplah bersyukur dan tetaplah mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan terima kasih buat semuanya. Terima kasih juga buat para weton-weton lainnya ya, yang banyak sekali di sini menanyakan tentang Senin Legi juga ya, teman-temannya. Dan saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu, rahayu, rahayu.